apa ya? Jadi tidak bisa dilihat ya, tapi bisa dibuktikan. Nah, itu ya. Jadi metadata itu suatu proses ya, menganalisa dan menyelidiki sebuah file digital. Ya, biasanya dilakukan oleh digital forensik. Nah, itu dia memerlukan namanya adanya metadata. Nah, itu. Jadi metadata itu mungkin track recordnya, historinya. Nah, itu ya. Jadi misalkan kegiatan komputer sehari-hari ya, misalkan dengan penciptaan file digital ya, kemudian misalkan dalam metadata ini khususnya pada data-data digital ya, misalkan file ini sudah mengalami perubahan, nah, kayak yang fokusnya si siapa itu, kalau misalkan ada foto-foto ya, foto-foto yang hoax ya, foto-foto yang tidak benar itu biasanya yang berkomentar adalah si Roy Suryo ya. Roy Suryo itu kan ya boleh dibilang pakar telematika ya, gitu. Dia sering menganalisa, oh ini datanya asli, oh ini datanya palsu. Nah, itu sudah diedit. Nah, dengan saya melihat metadatanya, file itu sudah mengalami perubahan. Nah, gitu. Jadi memang ada apa namanya ilmunya sendiri ya, metadata. Terutama kalau yang bergelut di bidang forensik. Nah, itu kejahatan-kejahatan di dunia maya itu, nah itu salah satunya log ya. Log itu juga merupakan metadata. Nah, ini. Jadi definisinya metadata itu seperti itu. Jadi contoh-contohnya seperti itu ya. Jadi di dalam metadata ya, kalau yang ini khususnya adalah di dalam data warehouse, berarti metadata pada data. Nah, definisinya ya di sini metadata. Ini ada berapa ya? 6 definisi ya. Ya, yang mengenalkan tentang metadata itu ya. Jadi definisi yang pertama ini dari IBM ya, tentang IBM, yang menyatakan bahwa metadata itu merupakan informasi ya, mengenai suatu data serta bentuk informasi dari sebuah informasi ya, bentuk informasi dari sebuah informasi ya, itu ya. Jadi metadata itu merupakan pengetahuan, knowledge ya, mengenai data yang membantu pengguna dan sistem di dalam memahami dan mengetahui tentang data yang dimiliki. Nah, ya. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua itu adalah dalam paper ya, sebuah publikasi yang berjudul Metadata in Data Warehouse. Ya. Nah, di situ menyatakan bahwa metadata merupakan data yang merepresentasikan data lain. Ya, data about data, jadi data yang merepresentasikan data lain. Nah, ya, jadi metadata menjadi direktori untuk membantu proses pengambilan keputusan, decision making ya, itu. Ya, jadi objek dari data warehouse ya, kemudian misalkan peta roadmap-nya ya, ini. Nah, ya. Jadi data ini, nah gambarnya seperti ini misalkan ya, data metadatanya mungkin bisa jadi gambar di sini diilustrasikan ya, definisinya ya mengenai metadata tersebut ya, gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah paper juga ya, di sini tahun 2000 ya. Paper dari tahun 2000 yang judulnya Rule of
metadata in the data warehousing environment. Ya, jadi ini dia menyatakan bahwa metadata ini merupakan sebuah data digital yang berperan untuk mendokumentasikan, mendeskripsikan, dan menjelaskan mengenai isi di dalam data warehouse. Nah, itu. Kemudian yang keempat itu juga sama ya, definisi yang keempat ini dari Computer Science University ya di Ionia ya, ini dalam paper publikasinya ya, ini, yang berjudul Data Warehouse Metadata. Di situ menyatakan bahwa metadata itu merupakan potongan informasi yang tersimpan di dalam sebuah repositori ya, yang di dalamnya memuat 4 buah informasi, yaitu ada konten ya, kemudian ada informasi ya, kemudian ada semantik ya, pembaruan data ya, gitu. Antara itu ya. Sementara yang definisi yang kelima ini juga sama ya, dari paper juga ya, judulnya Metadata Management and Data Warehousing ya. Dia mendefinisikan ya metadata itu sebagai potongan informasi di dalam sistem informasi dan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan analisis, desain, implementasi, dan pemanfaatan sistem berbasis komputer. Nah, jadi itu. Kemudian yang definisi yang keenam ya, ini dalam buku ya, dalam buku yang berjudul Metadata for Data Warehousing and Business Intelligence. Ya, ini menyatakan bahwa metadata merupakan elemen penting di dalam data warehouse. Ya, dalam bentuk data yang di dalamnya memuat penjelasan dan informasi mengenai sistem pada data warehousing. Nah, itu. Ya, jadi dari keenam data tadi ya, jadi dari keenam definisi itu tadi ya, itu secara umum dapat dikatakan bahwa metadata itu merupakan file digital ya, yang di dalamnya memuat dan menyimpan keterangan dan informasi mengenai suatu data digital. Ya, subjek data, format data ya. Jadi tanpa adanya metadata itu ya, itu data-data digital itu hanyalah sebuah simbol ya dan karakter digital tanpa makna ya, gitu. Jadi itu ya gambarannya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah ini, informasi yang dimiliki oleh metadata. Jadi informasi yang di dalam metadata itu apa saja sih ya. Jadi informasi atau keterangan yang diberikan oleh metadata itu mengenai data tentunya ya, data warehouse itu secara spesifik ya, itu tersimpan dalam bentuk tabel-tabel di dalam database ya, ya menyimpan salinan ya dari jumlah data dari berbagai sumber data, dan informasi atau keterangan ini disajikan oleh metadata ya mengenai data warehouse ya. Di antaranya meliputi informasi mengenai database management system ya, kemudian biasanya yang digunakan oleh data warehouse ya, misalkan bisa berupa Oracle ya, MySQL, SQL Server, kemudian Sysbase ataupun yang lainnya ya. Kemudian informasi physical ya, physical name dan logic name, dan informasi mengenai aturan atau rule-nya ya. Kemudian informasi mengenai jenis data yang digunakan di dalam data warehouse. Jadi informasi-informasinya itu yang ada adalah itu. Kemudian informasi mengenai lokasi data, definisi yang diperlukan, catatan, tipe data, serta panjang datanya. Nah, itu. Ya, itu. Jadi informasi-informasinya ada itu semua. Ya. Kemudian dalam perannya ini, ya, peran metadata ada 6 ya, 6 peran utama dalam metadata. 1, 2, 3, 4, 6 ya. Yang pertama ini ya, jadi perannya ini ya, ini. Jadi perannya di sini apa ya?
ada 6 peran ya. Jadi metadata warehouse yaitu berperan di dalam meningkatkan ya interaksi antara pengguna user dan sistem dan meningkatkan kualitas data ya, mendukung terjadinya proses integrasi sistem, kemudian dukungan proses desainnya. Nah, yang pertama ini ya meningkatkan interaksi pengguna dengan sistem ya. Ini. Jadi metadata berperan membantu meningkatkan interaksi antar pengguna data warehouse dengan sistem data warehouse. Jadi metadata itu mencatat dan mendokumentasikan ya beberapa hal mengenai sistem pada data warehouse. Yang meliputi misalkan informasi sistem data warehouse, tata cara penggunaan sistem ya, konsep sistemnya, terminologinya, kemudian reportnya dan query-nya. Nah, jadi interaksinya itu nanti di dalam situ. Jadi bentuk interaksinya antar pengguna data warehouse dengan sistem data warehouse ini dilakukan melalui proses analisis data, proses query, serta perambahan data dan informasi melalui tatap muka aplikasi. Tatap muka aplikasi itu ya aplikasi berbasis desktop maupun web ya. Jadi si usernya itu menggunakan aplikasinya itu. Jadi itu tatap muka dengan aplikasinya ya gitu. Ya. Kemudian metadata ini juga dapat meningkatkan interaksi antar pengguna ya dengan sistem data warehouse-nya melalui kemampuan metadata untuk membantu pengguna di dalam memahami domain dari aplikasi yang digunakan. Contohnya misalkan pemanfaatan data warehouse untuk membantu proses analisis data dan proses pengambilan keputusan ya gitu. Jadi metadata itu juga turut membantu ya meningkatkan interaksi pengguna. Jadi metadata juga membantu meningkatkan interaksi pengguna, data warehouse dan sistem data warehouse melalui koneksi dan pengecekan query ataupun sintaksnya. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas data. Ini. Jadi metadata ini juga berperan juga meningkatkan kualitas data. Ya, data quality ya. Ada data warehouse ya. Ini untuk dapat memberikan hasil analisis data yang baik ya, dan pengambilan keputusan yang baik dan tepat ya, maka diperlukan adanya kualitas data dan informasi yang baik juga ya. Nah, untuk mewujudkan ini ya, mewujudkan kualitas data dan kualitas informasi ya, sebagai penunjang pengambilan keputusan ya, ini metadata ini berperan melakukan pengecekan. Jadi melakukan pengecekan, pencocokan dan pencatatan. Nah, jadi metadatanya dilakukan untuk itu. Tapi ini yang melakukan adalah sistem ya. Jadi kalau misalkan digital forensik itu yang melakukan perannya adalah manusia, melakukan pengecekan, pencocokan, pencatatan mengenai data dan informasi yang terdapat di dalam data warehouse. Ya. Bisa juga contohnya misalkan informasi sumber data, misalkan database-nya, IP-nya, ya, MAC address komputernya, nama mesinnya atau servernya, lokasinya. Nah, itu. Ya, jadi bisa seperti itu. Jadi informasi responsibilitas ya, dari data quality. Jadi informasi mengcopy ya, atau penggudangan data ya, dan informasi mengenai proses yang terjadi terhadap data-datanya itu. Bisa mulai dari yang kemarin ya, ETL, ELT, OLAP ya, analisa data. Nah, itu. Jadi jadi peran metadata di sini ya sangat penting ya. Ya. Kemudian misalkan contohnya ya juga ini sistem informasi dan informasi yang berbasis komputer lainnya, misalkan berupa berupaya untuk dapat meningkatkan ya, meningkatkan faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitasnya, ya, hingga dia akan menjadikan data itu menjadi up to date. Nah, itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ini mendukung proses integrasi sistem. Ya. Ini yang ketiga. Jadi
kemampuannya dalam mendukung proses integrasi sistem. Jadi data warehouse ini melakukan proses integrasi sistem, khususnya integrasi di level data ya, dan database ya. Jadi ini berarti bahwa terdapat sejumlah data ya dan database yang berasal dari berbagai sistem ya. Ini yang digabungkan menjadi satu ya. Ini. Jadi di sini diperlukan adanya peran metadata ya, itu ya. Contohnya misalkan masalah formatnya data itu ya diseragamkan ya. Kemudian yang keempat ini mendukung proses desain, analisis dan pemeliharaan sistem. Jadi keempat ini peran ini berhubungan dengan kemampuan dari metadata ya di dalam mendukung sejumlah aplikasi dalam bentuk software yang diintegrasikan ke dalam data warehouse. Ya. Jadi metadata ini membantu di dalam meningkatkan proses kontrol dan keandalannya, reliability-nya, ya, keandalannya untuk proses pengembangan aplikasi software dan data warehouse tersebut. Ya. Jadi selain itu juga metadata ini juga membantu ya dalam mewujudkan pemodelan. Pemodelan ya. Kemudian yang kelima ya ini adalah otomatisasi berbagai tugas administrasi ya. Jadi dia melakukan membantu ya terjadinya otomatisasi dari berbagai tugas ya yang diberikan dari aplikasi komputernya itu ya. Itu. Jadi misalkan di sini aplikasi yang sedang dijalankan pada saat running time ya. Jadi pada bagian running time ini adalah waktu di saat aplikasi dijalankan atau dieksekusi. Nah, itu. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah meningkatkan fleksibilitas. Nah, ini. Jadi peran yang keenam ini adalah meningkatkan fleksibilitas. Nah, ini. Jadi fleksibilitas ini dari suatu sistem ini merupakan hal yang mutlak ya, yang diperlukan untuk dapat menyediakan layanan yang lebih baik. Ya. Jadi fleksibilitas ini menjadikan sistem mampu untuk dapat beradaptasi ya, serta dengan cepat, fleksibel ya, tanpa harus terkendala atau terhalang oleh adanya beragam aplikasi atau perangkat lunak komputer. Nah, jadi mengapa metadata ini dapat memiliki peran yang keenam ini? Ini disebabkan karena metadata ini memiliki kemampuan di dalam menyimpan semua informasi mengenai subjek-subjek dari suatu perubahannya itu. Ya, jadi tujuannya ya untuk mengamankan informasi yang disimpan tersebut ya, apabila terjadi kesalahan pada aplikasi saat berjalan, misalkan error atau filenya korup. Nah, itu. Jadi dengan metadata itu informasinya masih bisa tetap dibaca ya, dan mungkin akan bisa dicocokkan ya. Kemudian komponen utama ini. Nah, komponen utama dari metadata ini ada berapa ini? 11 ya. Jadi yang pertama ini adalah basic komponen ya. Ini merupakan komponen metadata yang menjadi media penyimpanan. Nah, jadi di sini nanti basic komponen ini biasanya ada atributnya, contohnya key-nya ya, entah itu berupa primary key, foreign key ya itu. Jadi basic komponen ini bukan hanya terdapat pada metadata ya, gitu. Jadi misalkan contohnya adalah itu. Kemudian mapping ya, mapping. Jadi mapping ini merupakan komponen metadata ya, data warehouse yang memetakan mapping ya dari aplikasinya itu.
Jadi apa ya, mapping itu kan ya pemetaan ya itu. Jadi di sini ada ada 5 proses ya yang dilakukan ya di mapping ini ya. Ini jadi ada filtering data, mengubah karakteristik data, ya, konversi data, mengganti nama. Ya. Jadi memiliki versioning ya yang membedakan dengan sistem di lingkungan operasional yang tidak memiliki versioning ya. Ini. Kemudian yang ketiga itu adalah ekstrak ya, ekstrak history. Nah, jadi komponen ekstrak history ini yang ini ya, ekstrak history ya ini. Ini merupakan komponen metadata pada data warehouse yang menangani proses ekstraksi dan transformasi dari history data-data transaksional. Ya. Jadi data-data transaksional ini merupakan sumber data pada data warehouse yang berasal dari lingkungan operasional. Jadi proses ekstraksi ini ya dan transformasi terhadap histori dari data transaksional ya. Ini yang di saat data-data tersebut memasuki sistem data warehouse. Ya. Dengan adanya ekstraksi ini ya dan transformasi terhadap data-data ini ya menjadikan pengguna misalkan ya bagian decision support ya, analisis ini ya, ini dapat mengetahui kapan data-data tersebut dapat memasuki sistem data warehouse. Jadi informasi ini menjadi acuan ya bagi bagian decision support system ya. Ini untuk mengenal ya pembaruan ya satu data. Jadi ini juga mempengaruhi kualitas data ya. Jadi di bagian extraction ini extraction history ya. Kemudian yang keempat, miscellaneous. Nah, miscellaneous ini apa ya? Komponen ya, merupakan komponen ya, yaitu alias information ya, status ya, volume ya. Ini. Jadi masing-masing subkomponen ya pada miscellaneous ini memiliki fungsi masing-masing. Gitu. Jadi di sini ada lagi subkomponennya lagi. Kemudian relationship ya, artifact ya. Relationship artifact. Ya. Di dalam sini ada relation artifact. Summarization algoritma ya. Sebelum masuk ke relation summary algoritma ada summary algoritma ini yang ini merupakan memiliki peran ya sebagai penyedia algoritma untuk proses rangkuman data. Jadi dia di sini merupakan algoritmanya. Jadi algoritma misalkan pada proses agregasi di OLAP ya itu. Jadi misalkan di sini contohnya misalkan lokasi sumber data yang tepat ini ya, ini akan meningkatkan jaminan kualitas validasi data yang berperan ini. Kemudian relationship artifact ini tadi ya. Ini dia komponen metadata ya pada data warehouse yang berfungsi menyimpan relasi ya hubungan antar data di dalam data warehouse. Jadi sebuah data warehouse ini dapat memiliki 2 buah atau lebih ya tabel ya ini ya yang di dalamnya memuat data masing-masing dan setiap data ini juga memiliki relasi ya hubungannya dalam satu tabel, mungkin bisa one to many ya, many to many ya, bisa itu ya. Ini
Jadi setiap data pada data warehouse ini memiliki relationship ya, yang menyimpan relasi antar data dalam tabelnya. Ya. Kemudian ownership ya. Ownership ini ini dulu ya, relationship history. Nah, ini kalau ini historinya ya. Komponen metadata yang dia akan menyimpan riwayatnya, histori dari relasinya. Dari relasinya dari tabel-tabel histori yang tersimpan ya. Ini. Jadi relationship historinya ini bekerja berdasarkan informasi ya, relasi yang disimpan. Ya. Jadi berdasarkan relasi yang disimpan. Itu. Jadi misalkan dengan adanya riwayat ini ya, relasi antar data ini, maka pengguna di bagian decision support system analis ini ya dapat terbantu di dalam menginterpretasikan ya, data pada data warehouse-nya. Ya, kemudian ownership-nya ini adalah komponen metadata ini yang menunjukkan kepemilikannya ya. Ini data-data ini berasal dari sistem mana ya, penggunanya siapa ya, itu. Jadi ownership-nya ya, kepemilikannya ini yang berhubungan dengan penyedia data ya. Jadi ownership di sini hanya digunakan di lingkungan operasional yang menjadi sumber data yang berasal dari data warehouse-nya ya. Kemudian akses paten ya. Akses pattern ya. Akses pattern ya. Di sini akses pattern ini adalah komponen ya, data warehouse yang mengakses pada data warehouse baik langsung maupun prediksi. Jadi dia bisa mengakses pada data warehouse yang tersimpan di dalam metadata ya, untuk dijadikan sebagai acuan analisisnya ya. Di sini meliputi misalkan reporting ya, kemudian PC integrated dengan decision support ya, integrated dengan EIS ya, Enterprise Information System. Nah itu. Jadi di dalam implementasinya pattern access ini menentukan polanya tidak, supaya mudah ya, tidak mudah untuk dilakukan penggunaan secara sembarangan teknologi yang tersedia. Nah, jadi dilakukan polanya. Kemudian referensi tabel ini merupakan komponen metadata ya, dalam bentuk sekumpulan data dalam sebuah tabel eksternal. Jadi dia merupakan sejumlah referensi ya, referensi tabel ya, yang kadang disebut juga dengan referensi data ataupun encode data ya. Jadi referensi tabel ini berbentuk tabel dengan tabel-tabel referensi di dalamnya ya. Kemudian yang terakhir adalah data model. Data model ini merupakan metadata pada data warehouse yang diterapkan di lingkungan data warehouse dengan lingkungan sistem yang berjalan ya. Misalkan di sini jenisnya itu ya, data model ini ada tiga jenis data model ya. Data modelnya ini ada tiga. Nah, ada bisnis metadata ya, bukan, ini tiga model ya ini. Jadi ada ERD ya, Entity Relationship Diagram ya, untuk pemodelan level tertinggi, dan data item set untuk pemodelan level menengah, dan physical model untuk level yang dasar. Tapi di sini ERD mengutamakan adanya entitas yang hubungan antar entitas,
Sementara DS fokus pada 4 hal, yaitu primary grouping, data secondary, group data, dan tipe data. Gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, ya. Oke, di sini yang sudah hadir sambil saya cek ya. Yang sudah hadir ada berapa ini? Oke, ada 8 ya. Oke, cukup mewakili. Nah, sekarang saya mau tanya. Ini kan minggu terakhir ya. Ini minggu terakhir, minggu depan minggu tenang ya. Jadi minggu depan itu minggu tenang, kemudian nanti UASnya itu tanggal 11 ya. 11. Tanggal 18. Benar ya, tanggal 18. Ya, jadi tanggal 18 ya, besok tanggal 10 itu minggu tenang, kemudian tanggal 18, tanggal 17. Jadi tanggal 17 itu nanti adalah UASnya. Nah, saya akan tawarkan model UASnya ya. Model UAS itu mau ISE ya. ISE biasanya ISE atau pilihan ganda. Nah, itu. Kalau pilihan ganda berarti Anda harus jawabannya itu ya. Skornya yaitu. Nah, tapi kalau IC kan jawabannya nyerempet-nyerempet sidik ya iso nilainya sampai inilah. Oh, jawabannya nyerempet-nyerempet sidik sampai inilah. Nah, gitu. Tapi kalau pilihan ganda salah ya salah. Ya, benar-benar ya, nilainya mutlak. Nah, sekarang Anda mau pilih yang mana? Gitu. Ya. Kalau misalkan IC ya, jumlah soalnya berapa? Ya mungkin jumlah soalnya mungkin bisa 50 bisa ya. Tapi skor minimal ya berarti harus 60 ya. Nah, sekarang Anda tentukan. Anda pilih IC atau pilihan ganda. Kalau misalkan tidak ada yang menentukan, ya nanti saya yang tentukan. Kalau saya ya nanti akan saya buat tentukan ya adalah nanti IC ya. Itu. Oke, mungkin itu ya. Ada yang ditanyakan ya. Kemudian nanti materinya mulai dari pertemuan yang ke-10 ya, setelah UTS. Jadi setelah UTS pertemuan ke-10 sampai dengan yang pertemuan ini ya. Gitu. Jadi materinya ya paling nanti saya ambil ya tidak jauh yang seperti yang pernah saya utarakan ya di video-video ini ya. Mungkin Anda cukup baca di PowerPoint itu atau memutar video-video saya itu ya dari pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Jadi ada 7 pertemuan ya. Ada 7 pertemuan dari pertemuan 10 sampai dengan pertemuan ke-16. Ada 10 pertemuan. 7, sorry. Kemudian waktunya nanti tidak usah khawatir ya. Waktunya pengerjaan karena mungkin Anda nanti biasanya UASnya itu kan jam kedua mestinya juga ada ya. Jadi kalau misalkan Anda ini ya, biasanya nanti waktunya misalkan hari ini saya buka misalkan jam 5 gitu ya. Ya nanti batas waktu pengumpulannya adalah sampai dengan besok sore jam 5 gitu. Jadi waktunya adalah jadi berapa jam. Jadi kan ada hampir 24 jam ya. Ya tidak ada 24 jam ya. Jadi kurangi berapa? Ya, berarti 24 dikurangi 6 jam. Berapa? 18 jam ya. Itu. Oke, silahkan tentukan pilihan Anda ya. Pilihannya pilihan 1 atau jadi pilihannya ini pilihan 1 adalah IC ya.
pilihan 1 IC dan pilihan 2 adalah multiple choice ya, MCSA, multiple choice single answer. Nah, jadi pilihan ganda dengan pilihan tapi dengan satu jawaban, multiple choice MCSA ya, multiple choice single answer. Nah, itu. Karena ada yang multiple choice many answer. Nah, itu. Jadi pilihan gandanya ada pilihan tapi banyak jawaban. Nah, misalkan berikan jawabannya ini, jawaban benar yang berapa, pilih 3. Nah, jadi ada itu. Oke, Mas Kusuma pilih IC. Oke ya, memang lebih enak IC ya, karena IC itu kan yang nilai kan dosennya ya, yang nilai dosennya, jadi masih ada unsur kemanusiaannya. Tapi kalau pilihan ganda yang nilai komputer ya, salah ya salah itu ya. Jadi ibaratnya kayak tebak-tebakan gitu. Tapi kalau misalkan Anda tidak apalagi kalau IC-nya itu jelaskan menurut pendapat Anda. Nah, itu pasti saya tidak bisa nyalahkan misalkan itu. Jadi kalau dosen atau ada pertanyaan ya, jelaskan menurut pendapat Anda, itu tidak mungkin disalahkan. Pasti nilainya mesti benar karena pendapat ya. Pendapat saya ini yo. Bapak menanyakan pendapat saya ini. Tidak bisa disalahkan. Ya, gitu. Oke ya. Jadi bisa ya ditentukan ya, IC ya. IC. Jumlah soalnya berapa? Jumlah soalnya tidak usah banyak, 5 itu aja nanti ya. 5 ya. Nah, nanti jawabannya singkat, padat, jelas. Itu aja. Oke ya, itu ya. Itu. Mungkin ada yang ditanyakan untuk materi ini. Ini karena ini materinya ini nanti yang pertemuan terakhir ini tidak usah tidak saya sertakan ya. Nanti hanya sampai ke pertemuan ke-15 saja. Ya. Karena di sini sebenarnya masih banyak lagi nih nanti penjelasannya nih saya. Ada metadata, bisnis metadata, technical metadata, operational metadata. Ya. Kemudian tugas-tugas di metadata pada data warehouse. Nah, ini juga ada data mining ya. Ada data load function, query tool ya. Ini. Kemudian ada application, source aplikasi, OLAP. Nah, ini kemarin beberapa sudah dibahas kemarin ya. OLAP tool, extraction, transformation ya. Kemudian nah ini. Kemudian contoh di bidang pemanfaatannya lah ini. Contoh di bidang pemanfaatannya. Ya. Contoh di bidang pemanfaatannya ini di metadata itu di bagian ini sistem informasi. Nah, jadi contoh pemanfaatannya. Ya, jadi contoh pemanfaatannya itu di sistem informasi, ya, software engineering, ya, kemudian multimedia, ya, telekomunikasi. Kalau telekomunikasi ya jelas pasti ya. Nah itu. Jadi contoh pemanfaatannya. Nah, ini. Jadi pemanfaatan metadata. Pertama pemanfaatan metadata ya. Pemanfaatan metadata pada data warehouse ya. Jadi sistem informasi yang pertama. Ya, ini. Jadi bidang ini merupakan bidang yang paling banyak ya berhubungan dengan data, analisis data dan sistem pengolahan data. Jadi jika dikaitkan dengan data warehouse ya ini pengolahan data dan analisis ini sangat berperan di sini. Ya. Ini. Jadi misalkan pada sistem ya temu kembali informasi atau information retrieval system ya. Ini peran dari metadata adalah membantu dalam proses mengindeks ya atau istilahnya rollback ya. Ini mengindeks, proses indeks dokumen dan file data. Kemudian pencarian agar sesuai. Nah, ini. Jadi di sini proses
query yang dilakukan, yaitu di dalam sistem informasi. Ya, gitu. Jadi contohnya misalkan metadata pada web, ya, pemanfaatan HTML yang menyediakan tag dalam bentuk head dan meta ini. Jadi tag berfungsi untuk membantu mencari mesin search engine, ya. Jadi kenapa kok pada saat kita melakukan search engine kok bisa menjadi urutan pertama, nah itu karena metadatanya itu, ya. Ini. Jadi dalam search engine ada beberapa keyword-keyword yang terekam. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah bagian software engineering, ini yang memanfaatkan ini, ya, software engineering di sini. Jadi bidang ini merupakan bidang yang di bagian software, ya, ini, ya, rekayasa perangkat lunak. Ya, ini. Jadi biasanya dalam bentuk ini menciptakan software, ya, yang dia di dalamnya ada manipulasi data, update, ya, maintenance, develop. Nah, ini. Contohnya misalkan pemanfaatan metadata di bidang software ini adalah jika dikaitkan dengan data warehouse ini, ya. Ini yang pertama, ini sisi pemrograman yang berorientasi pada object oriented program. Nah, ini sebagai salah satu bentuk model pemrograman di dalam dunia software engineering yang juga dapat digunakan untuk membangun aplikasi data warehouse. Jadi OOP istilahnya ini memerlukan adanya meta informasi yang hanya dapat disajikan oleh metadata. Jadi meta informasi ini yang bisa menyajikan yaitu metadata. Jadi fungsi dari meta informasi ini memberikan metadata ini yang sangat membantu, ya, ini dalam pengembangan software, terutama yang softwarenya berupa yang OOP, ya. Contoh yang kedua misalkan adalah aplikasi komputer terdistribusi, distributed computing, ya. Jadi misalkan saja dengan menggunakan COBRA, Common Object Request Broker Architecture, dan COM, ya, ini. Jadi metadata ini berperan, ya, di dalam mendeskripsikan layanan servis. Ya. Kemudian multimedia, di bidang multimedia ini juga punya peran juga. Ini. Jadi bidang multimedia di dalamnya cakupannya pada teknologi informasi, ya. Ya, didefinisikan sebagai bidang yang menangani berkas-berkas dan di dalam bentuk gambar, audio, video, dan kombinasinya. Ya, jadi misalnya kita mau nyari, kalau di film-film itu kan ada, ya, oh cocokkan suaranya ini, oh ini suaranya siapa ini. Ya. Ya, atau gambar, ya, itu, ya, gambar mungkin foto, plat nomor, nah itu pencarian, nah itu, ya. Jadi bisa ini menggunakan, bisa berupa di sini ada yang paling adalah GIS, ya, untuk peta geography information system. Nah, ini juga untuk ini menggunakan metadata juga. Jadi untuk spatial information system, ya, ini merupakan perangkat lunak komputer software yang dalam bentuk sistem informasi. Ini untuk memperoleh informasi tentang lokasi atau suatu daerah. Nah, ini. Jadi kemudian digital library, perpustakaan. Jadi software perpus, perangkat lunak komputer ini juga, metadata ini juga sangat diperlukan, ya, untuk pencarian buku-buku, ya. Ya, contohnya dua itu. Kemudian di bidang telekomunikasi, ya. Di bidang telekomunikasi di sini metadatanya juga banyak juga, ya, dimanfaatkan di sini, ya. Ya, ini kalau di sini telekomunikasi tentunya juga berbasis teks, audio, dan video, ataupun kombinasinya, hampir mirip dengan yang multimedia. Ya. Jadi komunikasi yang berbasis teks, ya, menggunakan teks, misalkan SMS, WA, atau segala macam, ya. Kemudian komunikasi berbasis video, ya, video conference, ya. Kemudian pertukaran data, ya. Jadi contoh-contohnya diantaranya itu pemanfaatan metadata untuk misalkan penggunaan
login, username dan passwordnya pada saat masuk. Ya, kemudian untuk mengetahui atau menspesifikasi format data dan sumber data yang ada. Ya, misalkan itu formatnya bentuk teks, PDF atau PowerPoint atau SQL ataupun yang lainnya. Ya, metadatanya bisa untuk melakukan itu. Kemudian juga untuk mengidentifikasi data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, misalkan subjek data, kepemilikan data, dan misalkan formatnya, tanggalnya. Nah, kemudian juga menunjang untuk informasi tentang ini e-commerce, ya ini juga sebagai business intelligence. Nah, ini juga penggunaan metadata. Ya, itu. Oke, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Kemudian nanti bisa dipersiapkan, ya. Puasnya, ya. Tanggal berapa? 17. Jadi tadi sudah ya walaupun yang menjawab Mas Kusuma ya satu, hanya Kusuma, tapi saya anggap itu cukup mewakili aja. Nanti kalau ada yang protes ya silakan protes sama Mas Kusuma, ya itu. Jadi sudah tentukan ya, besok UASnya adalah IC, materinya dari pertemuan 10 sampai dengan 15, ya gitu. Oke ya, mungkin itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut ya bisa kontak via WA. Tapi kalau bisa ya kontaknya via WA grup ya, tanyanya ya gitu. Jadi yang berhubungan dengan materi ya, jadi nanti tolong dipersiapkan gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih.